Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Bapak semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat anak-anak Bapak ya. Iya Pak, semangat. Ya, coba Bapak mau dengar dulu seperti apa semangat anak-anak Bapak yang kelas 5 ini. Coba kelas 5. Yes. Kelas 5? Bisa. Oke, baik. Terima kasih anak-anak Bapak semua. Alhamdulillah semangat semua. Yang laki-laki cerah-cerah, yang perempuan sumringah ya. Baik, sebelum kita mulai, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk pembacaan doa, silakan dipimpin oleh ketua kelas. Ampion, coba dipimpin kawan-kawannya Ampion. Silakan membaca doa terlebih dahulu. Ya Pak. Duduk siap. Gerak. Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni Amin. Baiklah anak-anak Bapak semua, dengan dibacakan doa tadi mudah-mudahan anak-anak Bapak semua bisa mengikuti pelajaran Bapak dengan baik ya. Kemudian Bapak absen terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir? Hadir semua Pak. Hadir semua. Hadir semua Pak. Hadir ketua ya. Oke. Hadir semua Pak. Ya, baik. Kemudian seperti biasa kalau belajar dengan Pak Ari, kita ada kebiasaan melafalkan surat Al-Fatihah. Khusus untuk kali ini kita akan membaca surat Al-Fatihah ya. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak Bapak kelas 5 bacaan Al-Qur'annya sudah baik. Dengan membaca Al-Qur'an tadi mudah-mudahan mendapat pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak Bapak semua, Bapak mau cek dulu suara Bapak terdengar dengan jelas ya? Jelas Pak. Jelas Pak. Wajah Bapak gimana? Jelas? Jelas. Jelas Pak. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak akan menayangkan sebuah video dulu kepada anak-anak Bapak semua. Coba diperhatikan videonya dengan baik. Nanti akan Bapak sampaikan apa isi dari video tersebut sebelum kita mulai ya. Berikut Bapak tampilkan videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dodo ya? Iya, Syamil, ada apa? Do, di lapangan bermain ada perpustakaan keliling. Kita ke sana yuk, Do. Oh iya, bukunya bagus-bagus tidak? Katakan Nadia yang sudah ke sana, koleksi bukunya banyak dan bagus-bagus. Di sana juga ada kakak-kakak yang akan membimbing kita kalau kita tidak mengerti isi buku yang kita baca, Do. Bagaimana? Mau tidak? Wah, asik dong. Boleh deh, tapi Dodo izin dulu ya ke Ibu. Oke deh, nanti aku tunggu di lapangan ya, Do. Sini.
Mana perpustakaan kelilingnya? Lihat, sudah ramai dikunjungi. Ayo dong, kita ke sana. Aku sudah tidak sabar lagi ingin membaca buku-bukunya. Ayo, Dodo juga. Benar kan, Dok? Bukunya bagus-bagus. Iya, Dodo mau baca buku petualangan, biar Dodo jadi lebih berani. Kitab-kitab Allah yang diturunkan ke bumi. Duh! Duh, coba lihat. Ternyata selain Al-Quran, Allah juga menurunkan kitab-kitab lainnya untuk umat Islam, Doh. Seperti kita. Masa sih? Maksud kita kan hanya Al-Quran. Iya, tapi di buku ini dijelaskan begitu, Doh. Tuh, aku jadi bingung. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Sedang membaca buku apa? Aku sedang baca buku ini. Oh, kitab-kitab Allah ya. Bagaimana? Mengerti tidak maksud isi buku ini? Oh, Baiklah, kakak jelaskan ya. Nama adik siapa? perkenalkan namaku Syamil, Kak. Kalau saya Dodo, Kak. Temannya Syamil. Dodo boleh ikut mendengarkan ya, Kak. Biar Dodo jadi pintar. Kalau begitu, Dodo duduk di samping kakak sini ya. Baiklah. Oke, baik anak-anak Bapak semua. Itulah teman video. Begitu antusiasnya si Samil dan Dodo tadi untuk belajar kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Begitu juga hendaknya anak-anak Bapak pada pagi hari ini begitu juga begitu semangat untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini tentang mengenal kitab-kitab Allah ya. Anak-anak Bapak semua yang Bapak sayangi. Sekarang sebelum kita mulai, Bapak tanya dulu kepada anak-anak. Pelajaran kita kemarin tentang mengenal nama Husna, Pak. Asmaul Husna. Ya, sekarang Bapak tanya pada anak-anak semua. Apa arti dari Asmaul Husna itu? Nama-nama Allah yang baik. Allah yang baik. Ya, pintar sekali anak-anak Bapak, nama-nama Allah yang baik. Ya. Nah, mengapa Bapak pertanyakan itu? Karena di dalam kitab-kitab Allah itu ada nama-nama Allah yang baik ya. Kemudian ada berapa sih kitab Allah yang wajib kita imani itu? Empat, Pak. Ada 4, Pak. Baik. Baiklah, kita akan langsung memasuki materi tentang pembelajaran kita hari ini. Sebelum itu, Bapak akan membagi kelompok terlebih dahulu. Nah, khusus membagi kelompok ini, biasanya Bapak main tunjuk-tunjuk saja ya. Kemarin ada yang protes itu, Aswira Pak, masa Aswira satu kelompok terus sama Afrianti? Kami sudah pergi sekolah sama-sama, pulang sama-sama. Sekali-sekali dipisahlah kami, Pak. Nah, kan seperti itu. Nah, sekarang ada cara membagi kelompok yang unik dari Bapak. Nah, akan Bapak bagi kelompok secara memakai aplikasi. Nah, coba ya. Nah, sekarang Bapak yang pertama Ampion akan Bapak spin nanti berada di kelompok berapa ya. Oke. Siap ya Ampion ya. Jadi bukan dari Bapak lagi yang nunjuk ya. Yang mana enggak? Oke, kelihatan Ampion dapat kelompok berapa? Nampak, Pak. Kelompok 2. Kelompok 2, Pak. Iya, Ampion dapat kelompok 2. Ya, kemudian Bapak tunjuk Desmiarti ya. Mau dapat kelompok berapa Desmiarti? Silakan dilihat ya. Ya, kelihatan? Ya, dapat. Kelompok 4, Pak. Oh ya, Desmiarti kelompok 4. Baik, anak-anak Bapak semuanya yang Bapak sayangi. Itulah kelompok-kelompok kita. Di kelompok 1 ada Dede, Surya Antono dan kawan-kawan. Kelompok 2 ada Ampion dan kawan-kawan. Kelompok 3 ada Aswira dan kawan-kawan.
Kelompok 4 ada Aprianti dan kawan-kawan. Baik, berikut ini adalah materi pembelajaran kita. Coba diperhatikan baik-baik. Nah, selama Bapak sampaikan materi ini, perhatikan baik-baik. Kelompoknya sudah Bapak bagi tadi. Kemudian setelah ini nanti akan Bapak jelaskan apa kerja anak-anak semua. Tetapi sebelum itu perhatikan saja dulu materi yang akan Bapak sampaikan ini ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita adalah mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama perlu Bapak sampaikan kepada anak-anak semua, kompetensi dasar kita adalah nanti memahami diturunkannya kitab-kitab suci melalui Rasulullah sebagai implementasi rukun iman dengan baik dan benar. Ya. Nah, rukun iman maksud Bapak iman kepada iman yang keberapa? Ya. Yang ke saya Pak. Ya, silakan Bude. Ya, rukun iman yang ketiga. Pintar sekali. Coba kasih aplaus. Terima kasih Pak. Ya, ya rukun iman Terima kasih, yang Pak. ketiga. Ya, kepada kita adalah rukun iman yang ketiga. Oke. Tujuan pembelajaran kita ini yaitu nanti anak Bapak semua dapat menyimpulkan makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui Rasul-Rasulnya sebagai implementasi rukun iman dengan baik ya. Anak Bapak yang Bapak sayangi. Kita lanjutkan. Coba perhatikan Al-Quran An-Nisa ayat 136 ya. Dilihat saja ayat ini. Artinya orang-orang yang beriman tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad SAW dan kepada kitab-kitabnya, ya, terutama kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu sesat sangat jauh, ya. Jadi anak-anak semua berdasarkan Al-Quran surah An-Nisa ini ayat 136, marilah anak-anak Bapak semua termasuk Bapak sendiri untuk memahami kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Nah, apa iman itu? Iman itu adalah percaya. Nah, kemudian iman kepada kitab-kitab Allah itu berarti adalah percaya atau mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada siapa? Kepada rasul-rasulnya. Melalui siapa? Melalui malaikat. Malaikat apa? Malaikat Jibril. Nah, seperti itu ya. Nah, terus ada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para rasul penerimanya. Nah, yang pertama Taurat. Kitab Taurat itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Taurat itu artinya Torah atau ajaran. Diturunkan kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel. Ya, anak-anak Bapak. Kemudian yang kedua ada kitab Zabur. Zabur ini artinya saudara atau menulis. Ya, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sekitar abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Kita lanjutkan kitab Injil. Injil artinya ada yang baik. Nah, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem, ya, Palestina. Kemudian yang terakhir Al-Qur'anul Karim. Al-Quran ini artinya adalah bacaan atau yang dibaca, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sekitar abad 6 Masehi di Mekah dan Madinah. Nah, makanya di dalam Al-Quran itu ada golongan surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Nah, mengapa ada surat Makkiyah? Berarti adalah surat yang diturunkan di kota Mekah atau surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Begitu ya, anak-anak Bapak. Baik, seterusnya kitab-kitab tersebut adalah petunjuk bagi setiap manusia bagi bagaimana cara berperilaku dalam kehidupan ini. Karena dalam kitab-kitab tersebut banyak sekali ajarannya, ya. Misalnya, ya, ajaran terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya apa, Pak? Di antaranya adalah beribadah. Di dalam kitab itu ada ajaran tentang beribadah dan berdoa. Termasuk kita sholat itu juga kita sudah
beribadah dan berdoa ya. Kemudian yang kedua, ajaran terpuji kepada sesama manusia. Di antaranya menolong sesama ya. Dede menolong Desmiarti. Desmiarti nanti lupa bawa pensil, lupa bawa pena, pinjamkan oleh Dede atau dipinjamkan oleh Aswira ya. Kemudian bersikap ramah terhadap sesama. Tidak ada yang berkelahi, tidak ada yang jahil, tidak ada yang mencelakai kawan ya. Saling tolong menolong terhadap kawan, terhadap sesama manusia ya. Nah, selanjutnya juga ada ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Apa contohnya, Pak? Di antaranya memberi makan. Nanti kita memelihara kucing, memelihara ayam, kita kasihlah hewan itu makan, ya. Jangan dibiarkan. Nah, berarti kalau sudah kita kasih dia, sudah kita rawat dia, berarti kita mengimani kitab-kitab Allah. Nah, ya, begitu juga dengan tanaman. Yang perempuan anak-anak Bapak ini suka menanam bunga, kan? Nah, jangan ditanam saja. Disiram bunganya ya, dikasih pupuk ya, minimal 1 minggu 1 kali ya, begitu ya. Berarti kalau sudah dilakukan itu, anak-anak Bapak semua berarti sudah mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, terakhir, bahkan anak-anak Bapak semua bahkan ada juga ajaran terpuji terhadap diri sendiri apabila kita mempelajari kitab-kitab Allah. Di antaranya apa? Memotong kuku untuk membersihkan diri kita ya. Nah, bagi yang perempuan hobi berhias, bersolek itu adalah sebagian dari mempelajari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ya. Itu ya anak-anak Bapak semua. Itulah materi kita pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Kemudian Bapak tambahkan pentingnya iman kepada kita Allah itu adalah memberikan petunjuk kepada kita, kepada manusia, yang mana yang benar dan mana yang salah dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini. Nah, sebagai pedoman juga dan juga sebagai informasi ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab itu ada di dalamnya informasi yang akan kita peroleh untuk menjalankan kehidupan di dunia ini. Baik, anak-anak Bapak semua yang Bapak sayangi ya. Masih semangat ya? Masih. Semangat, Pak. Baik. Makasih, Pak. Masih, Pak. Semangat, Pak. Baik, kita anak-anak Bapak semua. Bapak kasih 2 jempol. Nah, sekarang Bapak kasih tugas anak-anak Bapak, silahkan berdiskusi beberapa saat. Tadi sudah ada kelompok-kelompoknya. Kelompok 1 membahas tentang kitab Taurat, kelompok 2 membahas tentang kitab Zabur, kelompok 3 membahas tentang kitab Injil, kelompok 4 membahas kitab Al-Qur'anul Karim ya. Silakan berdiskusi. Setelah berdiskusi nanti anak-anak Bapak semua mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusinya masing-masing kelompok ya. Bapak beri arahan sedikit untuk tambahan materi yang untuk didiskusikan nanti. Coba di searching atau di share atau di Google, di browsing saja tentang materi yang telah Bapak berikan ya. Bapak tunggu beberapa saat ya. Silakan anak-anak. Silakan. Baik, ini kelompok 3 sudah memberikan, sudah mengirimkan filenya ini, hasil diskusinya. Ya. Nah, kelompok 4 juga sudah. Wah, kelompok 2 juga, tinggal kelompok 1 lagi. Udah Pak, ini Pak, kelompok 1 udah Pak. Oh ya, kelompok 1 juga sudah. Ya, baik. Terima kasih anak-anak Bapak semua. Sekarang tiba giliran kita ya untuk mempresentasikan, untuk menyampaikan kepada teman-teman kelompok lain, menyampaikan hasil diskusinya ya. Bapak tampilkan hasil diskusi yang pertama kelompok 1 dulu ya, kelompok 1. Baik, kelompok 1 siapa yang mau tampil, mau menyampaikan? Pak siapa? Kelompok 1 tadi ada Dede. Ada Ya, Pak. Dede bisa menyampaikan, Nak? Siap, bisa, Pak. Ya, silakan. Ini sudah Bapak tampilkan. Oke, terima kasih, Pak.
Ya. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil Coba diskusi. salam dulu nak, salam dulu nak. Ya, Masya Allah. ya salam dulu nak ya. Ya Pak, makasih Pak. Ya. Assalamualaikum dulu. Tidak apa-apa, lanjutkan nak ya, lanjutkan, tidak apa-apa. Salam dulu ya. Iya Pak, maaf Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ari yang kami hormati, juga teman-teman kelompok 1 yang kami banggakan. Baiklah Pak, saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 1. Ya, Silakan. adapun hasil diskusi kami kesimpulannya adalah Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat menjadi petunjuk dan bimbingan bagi kaum Bani Israel. Isi dari kitab Taurat adalah tentang keyakinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala serta larangan menyembah berhala. Selain itu, kitab Taurat juga menjelaskan tentang kabar gembira atas kedatangan Nabi Muhammad SAW. Demikian Pak, yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 1 dikasih aplaus dulu ya. Anak-anak Bapak semua yang pintar-pintar, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Nah, sudah kita dengarkan semua paparan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Berikutnya, ini ada Bapak buka sesi tanya jawab ya. Atas tampilan atau atas hasil diskusi dari kawan-kawan tadi, Bapak buka sesi tanya jawab. Untuk yang pertama, silakan nanti yang dituju ya. Siapa yang bertanya dan siapa yang ditanya, hendaknya yang ditanya itu mencatat pertanyaannya ya, Nak ya. Ya Pak, Ngerti ya? Paham ya? paham. Yang ditanya nanti harap dicatat pertanyaan kawannya ya. Baik, silakan yang pertama. Ada yang ingin bertanya, siapa dulu? Saya Pak, Ampion Pak. Oh ya, silakan Ampion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya ke kelompok berapa ini Ampion? Mau tanya ke kelompok 1 Pak. Oh ya, silakan. Coba itu kelompok 1 dicatat pertanyaan Ampion. Iya Pak. Pertanyaannya, tolong sebutkan umat dari kitab Taurat. Itu Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dicatat kelompok 1? Sudah Pak. Ya, baik. Oke, terima kasih. Baiklah anak-anak semua yang Bapak sayangi, sudah kita catat semua pertanyaan-pertanyaannya. Sekarang tibalah waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah ditanyakan oleh teman-teman tadi. Ya, kita buka yang pertama yaitu pertanyaan dari tadi Bapak catat ini Ampion yang pertama bertanya ke kelompok 1. Pertanyaannya tolong sebutkan umat dari kitab Taurat ya. Coba kelompok 1 silakan dijawab. Siapa yang mau jawab? Saya Pak. Oh ya, Lila, Oke. Lila Dameria. Silakan Lila Dameria. Oke Pak. Baiklah Pak. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ampion. Yang mana tadi pertanyaannya apakah umat yang ada pada kitab Taurat? Baiklah, yaitu nama kaumnya adalah Bani Israel, Pak. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, pintar. Jadi jawabannya adalah Bani Israel. Bani Israel. Ya, itu adalah umat dari kitab Taurat. Ya, baik. Anak-anak Bapak semua yang Bapak sayangi, sudah selesai sesi tanya jawab kita. Sekarang Bapak mau minta dulu kesimpulan dari yang Bapak. Coba disimpulkan pelajaran kita hari ini. Apa saja yang kita pelajari dan apa saja yang kamu dapat. Bapak minta perwakilan dari salah satu anak Bapak yang baik hati. Sekiranya bisa menyampaikan kesimpulannya. Kalau jika kurang nanti akan Bapak tambahkan. Silahkan siapa nih yang mau menyimpulkan? Saya Pak.
Ya, siapa angkat tangannya? Ya, Saya, Hoiria. Pak. Silakan Hoiria, sampaikan kesimpulannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak guru kami yang terhormat dan kawan-kawan semuanya yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik. Adapun kesimpulan kita pada pelajaran hari ini tentang yang diajarkan oleh Bapak mengenai mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi ini. Yang pertama adalah kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat, kitab Al-Quran sebagai penyempurna segala kitab, yaitu diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya demikian Pak kesimpulan dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali anak Bapak Hoiria ya. Oh, baik. Terima kasih Pak. Perlu juga Bapak tambahkan sedikit. Beriman kepada kita Allah itu mendatangkan kebahagiaan kepada diri kita dunia dan akhirat ya. Apa sebab? Karena orang yang tak percaya ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi di awal tadi ada surah An-Nisa ayat 136. Orang yang tidak percaya kepada kita Allah maka ia melanggar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka dalam keadaan yang tersesat. Ya, begitu ya anak-anak Bapak semua ya. Bisa dipahami ya? Bisa Pak. Oke, baik. Untuk yang terakhir, Bapak akan memberikan link. Coba dipegang handphonenya masing-masing, anak-anak semua. Bapak akan memberikan link untuk evaluasi akhir. Ya, anak-anak kerjakan Google Form yang telah Bapak kirim. Akan Bapak tampilkan di sini nilainya. Coba lihat nanti di layar monitornya, layar laptopnya ya, akan Bapak tampilkan. Silakan diisi ya nak. Belum ada yang masuk. Yang ini silakan dibuka. Ada masuk kan nak? Enggak nampak Pak. Bukan di laptop, di handphonenya, bukan linknya itu. Bukan Oh begitu. Ya, nanti jawabannya ini Bapak perlihatkan jawabannya siapa yang sudah ada satu yang menjawab. Ya, sudah ada satu yang menjawab, Bapak perlihatkan nilainya ya. Bapak perlihatkan nilainya. Iya, Aprianti mendapat nilai 100. Coba lihat di layarnya. Ya. Aprianti menjawab dengan benar ya, mendapat nilai 100. Coba lanjut, siapa lagi yang mau Yang belum menjawab silakan dijawab langsung. Ya, Darmiati juga dapat nilai 100. Ya, silakan dilihat di. Terima kasih Pak. Ya, 100. Ya, coba yang lain mana dia? Ayo, segera baru 2. Silakan dikerjakan. Aprianti sudah, Darmiati sudah. Selanjutnya, Dede bagaimana nih Dede? Ya, Hoiria juga dapat nilai 100. Alhamdulillah. HP saya tinggal, Pak. Oh ya, apa-apa. Besok jangan sampai tinggal lagi ya. Baik, siapa lagi? Silakan ya. Oke, itulah dia nilai-nilai evaluasi akhir yang telah Bapak sampaikan. Nampaknya dapat nilai 100 semua. Alhamdulillah ya, berarti mengerti apa yang Bapak sampaikan. Baik, untuk terakhir. Nah, terakhir ini adalah
refleksi kepada pelajaran kita hari ini. Pada anak-anak Bapak semua, Bapak mau bertanya, bagaimana pelajaran Pak Ari hari ini? Baik, menyenangkan, Pak. Menyenangkan, Pak. Mantap, mantap. Mantap, Pak. Hebat. Ya, terima kasih kepada anak-anak Bapak semua. Berhubung waktu kita sudah habis, ya, kita sambung lagi minggu depan. Kita pertemuan lagi melalui Zoom. Mudah-mudahan anak-anak Bapak semua dalam keadaan sehat walafiat. Dijaga kesehatannya, nak. Jangan lupa mencuci tangan, menjaga jarak, dan satu lagi 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, Menjaga mengurangi- jarak. Ya. Pakai masker, Ya, Pak. memakai masker. Nah, Bapak mau tes aja. Ingat nggak 3M itu apa? Kan gitu. Nah, Malah Bapak tuh. ya. Ternyata Pak si Ampion ini pintar ya. Baik. Terima kasih anak Bapak semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita peluk dulu ya terhadap ini Bapak Pak Ari Mandala. Oke. Jadi beberapa yang tadi saya lihat sudah mewakili apa-apa yang dalam instrumen. Cuman ada yang saya tidak lihat tadi, rasanya lagu kebangsaan di awal enggak ada nampak tadinya. Ada. Enggak, Pak. Ada, misalnya di awal itu ada. Kita melakukan lagu Indonesia Raya atau lagu-lagu nasional karena di dalam instrumen itu ada di awal itu kan ada doa, kemudian ada lagu-lagu nasional dulu nggak salah itu. Kemudian mengkondisikan kelas. Coba dilihat sekelilingnya ada sampah nggak? Kalau ada sampah ya tolong ditaruh di tempatnya. Sampah. Walaupun dia simulasi tetap dilaksanakan. Pak Reza udah ditampilin dulu cara ya dapat izin. Ada itu disempatkan ya. Kemudian indikator tadi ada sampaikan, oke bagus. Apa tadi entah ya saya nggak lihat. Tadi tuh topiknya kan tentang Asmaul Husna. Apa tadi Pak ya? Kitab-kitab Allah, Pak. Oh, kita kitab Allah ya. Mungkin Bapak berangkatnya dari apa? Dari apa lingkungan dulu. Apa yang ada di rumah? Ada kitab suci enggak di rumah? Ada dilihat. Nah, itu namanya apa? Al-Qur'an misalnya. Dari situ dulu. Nah, Al-Qur'an nanti baru Al-Qur'an itu salah satu dari kitab suci. Sebenarnya bukan Al-Qur'an, ada lagi yang lain. Apakah bawakan anak kepada lingkungan yang terdekat dari dia sebelum kita masuk kepada menjelaskan itu. Artinya kita tetap memancing anak untuk apa namanya itu? Untuk aktif ya, Pak. Ya aktif, kemudian untuk dia Pak mengaitkan apa yang ada di lingkungannya. Karena salah satu yang tinggi nilai itu begitu. Bukan dari gurunya dulu, tapi bagaimana menimbulkan masalah, menimbulkan fakta itu dari yang ada yang di sekitar anak. Kayak saya tangkap tadi itu kurang-kurang kelihatan. PPCK-nya bagus, sudah ada teknologikal, ada literasi filmnya yang sangat menarik untuk anak-anak, menarik itu. Kemudian tadi juga ada diskusinya sudah oke. Yang saya juga tidak lihat tadi sepertinya ini. Apa namanya? Menyimpulkan saya apa tadi? Apa simpulannya? Selesai rasanya langsung ke apa? Langsung ke evaluasi, kemudian langsung bagaimana tanggapan dari siswa terhadap penjelasan gurunya. Simpulan inti saya tadi saya tadi lihat. Nah, ada tadi Bapak Anda Mandala? Ada Pak. Ada ya? Ada Pak. Oh ada. Apa itu ada itu yang sampai lupa nanti itu simpulan. Ada Pak. Dan kalau saya nggak salah juga di instrumen itu di akhir pembelajaran itu ada lagi lagu kebangsaan nggak sepatah atau lagu-lagu Islami. Oh. Kalau dulu ada saya lihat juga ada juga yang mahasiswa tuh membawakan lagu ini. Lagu Satu Nusa. Tapi kebanyakan udah begitu. Kebanyakan di awal lagu kebangsaan, di akhir itu lagu-lagu Islami. Lagu Islami itu harus masuk lagu Islami atau lagu-lagu daerah. Boleh itu. Itu di penutup sebelum membaca doa penutup. Kan ada lagi doa penutup bisa enggak ya? Jadi baru ini. Tapi tadi udah bagus ini. Sudah ada feedback kepada siswa. Itu yang sering kelupaan sering. Kalau yang dulu saya lihat itu, yang sering selesai apa sudah langsung ditutup. Nah, tetapi Pak Ari tadi sudah ingat bagaimana kanak-kanak pembelajaran kita pada hari ini.
Tapi kalau saya menyarankan, ini saran saya juga nih, ada apa namanya, ada lagu kebangsaan, lagu-lagu nasional atau lagu-lagu daerah atau lagu-lagu Islami. Tapi yang lazim dibuat itu yang di awal lagu nasional, lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang di akhir itu lagu Islami karena kita grup PAI. Ada juga yang membuatnya dengan lagu daerah, tapi lagu-lagu daerah yang ada nuansa PAI-nya. Karena Bapak dan Ibu kan guru PAI ini. Kalau guru-guru bidang studi, kalau studi, kalau guru sarjana lain, mungkin dia banyak lagu-lagu nasional, lagu-lagu daerah. Parampar pisang bulu masak gitu ya. Kalau pada Ibu bisa lagi banyak yang lain yang ada ininya, yang ada nuansa religinya begitu. Bila ku senang, alhamdulillah. Bila ku lupa, astagfirullah. Bila ku janji, insya Allah. Bila ku sedih, bila ku duka, innalillah. Banyak itu. Lagi-lagi Islami dia juga pembelajaran di sana. Ada nilai-nilai yang ditanamkan, bagaimana ketika dia senang, anak bersyukur, bagaimana anak ketika dia sedih, dia kembalikan kepada Tuhan. Nah, walaupun dalam apa namanya, dalam bentuk nyanyi, tapi ada nilai-nilai yang ditanamkan. Lenggang-lenggang kangkung di tepi sawah, apa tanda anak beruntung rajin sekolah. Lenggang-lenggang kangkung di tepi bandar, apa tanda anak beruntung selalu bersabar. Banyak itu. Biasanya lagu-lagu Banyak dapat apa ya, Pak? Saya kan dosen PGSD, dosen PAUD. Hebat, Pak. Luar biasa, hebat. Kalau di UIN-nya enggak, kalau di swasta saya ngajar di PGSD dan ngajar di PG PAUD. Dulunya ngajar di PGSD Universitas Askia dan PG PAUD-nya. Sekarang masih di PGSD Universitas Tercinta. Jadi banyak itu lagu-lagu Islami, lagu-lagu Islami, lagu-lagu apa untuk anak-anak. Sekarang begitu dia. Anak-anak itu dia menguasai, tapi dia senang. Baik, Pak. Ada lagi dua bahasa mengajarkan bilingual. Aina di mana, where is di mana, aina di sini, hunaka di sana. Ngajar bahasa Arab dan bahasa Inggris dalam bernyanyi untuk tingkat-tingkat anak-anak sekolah dasar. Dia hafal kosakata sekian banyak, kosakata bahasa Arab dan bahasa Inggris, tapi sambil senang-senang saja dia, tidak merasa terbebani. Ya, Pak. Beda dengan saya dulu suka SD. Saya SD dulu dihafal Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, lupa lagi, ulang lagi Adam, Idris, Nuh, Saleh, lupa lagi. Sekarang anak-anak kan dengan nyanyi saja dia. Dengan nyanyi saja sambil dia main-main dia menguasai itu. Jadi itu yang saya lihat tadi Pak ya, yang lainnya sudah oke sekali saya lihat. Jadi ada di penutup itu biasanya ada kalau di sana kan lagu daerah, lagu apa. Kalau kita kebanyakan kemarin yang dilakukan oleh senior saya itu adalah menjadikan lagu-lagu Islami. Jadi di awal lagu Indonesia Raya, kemudian di akhirnya dengan lagu-lagu Islami. Ya. Waktunya habis. Waktunya habis. Oke. Kita keluar dulu.